Yo, halo guys, kembali lagi di channel Pantauan Kripto. Seperti biasa saya akan updatekan harga kripto dan kali ini saya update harga BRES token ya. Dan untuk BRES token sendiri di sini menyentuh di harga kepala 584, ada penurunan 5% ya untuk market cap-nya di 231, untuk volumenya di 2 jutaan ya. Untuk volume turun di 28%. Untuk supply-nya masih sama untuk beredarnya. Dan untuk hari ini dan hari kemarin ada penurunan dan koreksi ya, wajar lah. Nah, mari kita bahas langsung aja di chart ya. Kita bahas di chart langsung aja, kita nggak usah lihat beritanya karena kemarin beritanya itu sudah saya bahas ya, mungkin sudah lewat karena ya sudah lewat, jadi nggak perlu dibahas lagi. Nah, kita lihat di mana untuk di time frame daily ya. Kalau untuk kita lihat secara stokastik dulu aja ya. Stokastik ini menurun dan sekarang agak datar ya, agak datar. Ini menunggu apakah akan bisa naik lagi di overbought-nya. Kalau bisa naik lagi ke overbought-nya, akan testing lagi di area abu-abu ini ya guys ya, breakout area ini. Dan kalau kita lihat secara chart sendiri ini sudah jebol di EMA 50 ya, dan testing di sini sudah 1 2 3 kali di abu-abu ini terreject ya. Ini yang perlu kalian perhatikan ya. Ini di time frame daily ya. Kalau menurut saya sih kayaknya belum waktunya sih ya kalau untuk ngepam ya. Kalau ada pantulan-pantulan itu wajar. Nah, kita lihat di time frame 2 jam. Nah, kalau di time frame 2 jam ini sudah kelihatan banget ya kalau untuk garis EMA dan EMA 50 dan EMA 200 itu sudah bersilangan ya. Sedikit sebentar lagi sudah bersilangan, waktunya turun dan koreksi. Kalau untuk di time frame 2 jam karena di sini juga sudah area support sudah dijebol ke bawah ya. Muncul candle besar, testing lagi di sini. Kalau kita tarik garis aja dulu lah ya. Nah, di sini ya sudah jebol, testing, jebol lagi kayak gitu. Oke. Dan untuk dimana untuk BRES token ini sudah 1 2 3 kali ya, sudah 3 kali di sini di area abu-abu ini ya. Saya gariskan abu-abu ini adalah mungkin ini kita bisa jadikan resisten yang cukup kuat sekali karena di sini ada dimana supply terdekat di area sini. Ketika mencapai supply untuk harganya bakal turun lagi kayak gitu. Ini sudah 3 kali sih ya, dan ini bisa cukup kita perhatikan baik-baik karena ini adalah resisten yang cukup kuat juga untuk BRES token. Kalau untuk di stokastik sendiri kita lihat di time frame 2 jam ini masih di bawah, belum ada tanda kenaikan ya. Ada tanda kenaikan cuman belum naik ya, belum naik overbought lah ya, tapi mau ada kenaikan. Mungkin bisa jadi ini akan testing lagi di area, kalau di sini tadi kan testing di area supportnya ya, sudah sebelumnya support dan jadi resisten terdekatnya, ini sudah testing. Dan dimana untuk testing selanjutnya kemungkinan bakal di area EMA 50 sih ya, bakal menyentuh EMA 50. EMA 50 bakal turun, bakal menyentuh di area sini, kemungkinan besar bakal turun lagi ya, tapi kurang tahu, bisa juga bakal breakout lagi ke atas dan testing di area sini lagi gitu. Nah, yang pasti kalau untuk di sini kita lihat chart karena sudah turun berarti akan menuju di area kepala 51 lah ya, paling tidak di area-area situ aja. Dan kalau untuk naik kemungkinan di kepala 64 sih kalau menurut saya, masih dekat-dekat kok, ini masih di antara garis-garis itu aja, belum terlalu jauh ya kayak gitu. Untuk BRES token sendiri, coba kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil aja biar kelihatan polanya. Kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, nah di sini untuk di time frame yang 15 menit ya, di sini untuk pergerakan seller sudah tidak begitu agresif, langsung datar kayak gini. Nah, ini nanti akan jadi penentuan juga untuk BRES token ya. Apakah ada seller agresif lagi ke bawah atau malah ke atas kayak gitu. Ini penentuan juga sih. Kalau menurut saya kayak gitu. Ini sudah tekanan dari seller sudah
mungkin sudah melemah juga sih. Nah, ini juga penentuan nanti bakal terpantau lagi ke atas atau tidak. Kalau kita lihat di mana di time frame 15 menit sendiri, tapi kalau kita lihat di mana untuk titik-titik di sini ada di mana untuk support juga ya. Di area sini adalah support, dan di area-area terdekat ini juga belum di breakout ya. Mungkin di area sini belum di breakout, terus di area sini juga belum. Berarti belum membuat untuk lower high. Lower high. Apa sih? Aduh guys, ngeblank. Sorry ya. Ya pokoknya itu belum di breakout untuk area-area terdekatnya ya, atau di breakdown. Nah, ini berarti ini sudah stuck di sini. Akan ada penentuan harga nantinya untuk mungkin beberapa jam ke depan, karena ini besok saya upload itu kalian nonton videonya ini harganya sudah berubah ya seperti biasa, karena saya record di tengah malam, saya uploadnya itu pagi atau sore. Kayak gitu guys. Jadi ya mohon dimaklumi. Nah, kalau kita lihat di time frame 2 jam sendiri ini masih bermain di bawah garis EMA 50 ya, bermainnya di bawah garis EMA 50 tepat sekali. Nah, di sini juga ada di mana untuk support juga. Nah, ini juga bisa kita jadikan support juga ya. Kalau kita kecilkan time frame, nanti akan muncul garis-garis di mana yang bakal dituju sih. Oh ya, kalian bisa tarik Fibonacci juga, nanti bakal mampir ke situ juga sih area-areanya ya, kayak gitu. Nah, kalau untuk menurut saya untuk Brace token ini, kita lihat di time frame mingguan lah. Ini kalau menurut saya belum waktunya pump. Tapi ada kesempatan untuk pump karena stokastik itu sudah di bawah ya. Ada kesempatan pump, tapi kurang tahu pumpnya kapan, dan kurang tahu juga bottomnya di mana ya. Bottomnya apakah di sini ya, di area abu-abu ini ya untuk koreksinya, atau malah koreksi lagi mungkin di area ini, mungkin di area akumulasi di sinilah ya, kepala 30-an ya, mungkin seperti itu. Tapi kalau misalkan Brace token ini bisa turun lagi di kepala 30-an, ini bakal jadi cukup menarik banget ya, karena memang projectnya bagus ya, tidak ada kendala, dan ini harganya turun berarti diskon besar-besaran, mungkin banyak banget whales yang melirik ini token ya, bakal banyak demandnya, bakal banyak demand masuk lah pokoknya kalau bisa turun lagi lah. Kalau di sini kayaknya agak kurang kuat sih ya, karena kalau kita lihat di mana untuk Bitcoin sendiri juga sedang koreksi, harganya di situ-situ aja di 19.000, 20 ribuan ya, 20 ribuan lebih sedikit, terus turun lagi di 19.000, bahkan di 18.000 kayak gitu ya. Bitcoin sedang di area-area situ saja ya, karena memang kalau kita lihat di mana untuk fundamental sendiri ya sangat menakutkan ya. Apalagi berita-berita yang sekarang ini ya, terjadi ya pelemahan ekonomi global lah, semua terdampak di beberapa negara. Jadi mereka untuk mungkin akan menyimpan uangnya yang pilih lebih aman lah ya, mungkin yang low risk lah, bukan yang high risk. Seperti di kripto mungkin mereka akan menyimpan asetnya seperti di properti dan emas dan lain-lain kayak gitu. Mungkin mereka akan ke situ dulu ya, mengamankan asetnya dulu, mungkin ya para cukong kayak gitu. Untuk Bitcoin mungkin banyak yang ditarik dananya kayak gitu, karena memang untuk di tahun 2023 besok mungkin mereka juga wait and see dulu ya, menunggu perkembangan ekonomi dunia kayak gitu. Waspada aja guys kalau di sini kena dampaknya. Ini sebenarnya juga sudah kena dampak juga karena BBM juga naik ya. Ini baru ini kena dampak ya. Sebenarnya dari kemarin juga kena dampak. Cuman pemerintah juga mengambil keputusan ya, entah itu terbaik atau bukan. Yang penting ya pemerintah sudah mengambil keputusan untuk memberi bantuan-bantuan untuk rakyatnya agar daya beli masyarakat tetap bertahan, tapi akhirnya tumbang juga ya. Walaupun sekarang tumbang ya, harus menaikkan BBM dan lain-lain, semua bakal diubah kayak gitu. Tapi pemerintah juga masih memberikan bantuan kayak
kayak gitu. Dan menurut saya sih kurang pas ya, karena memang itu percuma, karena seperti inflasi itu bakal selamanya kalau bantuan hanya sekedar bertahan beberapa hari ataupun bulan kayak gitu. Nah itu guys, yang tapi termasuk cukup bagus sih, karena memang di negara barat banyak yang terkena dampaknya itu cukup lebih ekstrim lagi ya. Berarti Indonesia cukup bagus lah ya untuk menangani seperti itu. Mungkin yang kurang tahu banyak yang keluar mungkin di sana, wah BBM naik dan gini lah. Ya mau bagaimana lagi, karena memang kalau kita lihat di mana dari sudut pandang ekonomi di global memang seperti itu, semua kena dampaknya ya. Dan apalagi kripto juga bakal kena dampak. Sekarang aja sudah kena dampaknya. Harusnya sekarang sih itu sudah naik merangkak ke atas, tapi malah belum waktunya malah. Nah itu guys, mungkin untuk Brace Token bisa dijadikan untuk teman-teman yang belum serok, bisa dijadikan untuk waitlist lah ya. Nanti tinggal tunggu harga terbaiknya, terserah kalian mau masuk di harga berapa ya. Kita tinggal tunggu waitlistnya aja sih. Kok tunggu harganya aja, bisa kalian masukkan di keranjang waitlist kalian nih. Nah ini token yang cukup bakal lumayan bagus nih untuk kedepannya. Kasih waitlist dulu aja. Kita tunggu di mana untuk Bitcoin longsornya dulu. Kayaknya Bitcoin bakal longsor juga kalau kita lihat. Oh ya, kita bahas, kita spill Bitcoin sebentar ya. Oke, nah kalau kita lihat di mana untuk Bitcoin, nah kalau kalian lihat untuk Bitcoin di sini juga belum, di mana untuk masa-masa sideways itu belum ada, dan masih bisa turun lagi sih menurut saya, karena di sini sudah testing di area EMA 200 seperti yang dulu saya jelaskan, bakal mampir di sini. Kalau di sini bakal terreject itu bakal bahaya, berarti ini cukup lumayan bahaya sekali ya. Sudah terreject satu candle, berarti candle berikutnya bakal turun dan lumayan jauh sekali kayak gitu. Dari berapa itu? 24 ribuan ya. 25.000 sampai di 18 ribuan. Cukup lumayan ya, kalau untuk Bitcoin itu lumayan. Nah kalau untuk Bitcoin sendiri ini masih bisa di angka, masih bisa ya, kemungkinan ya, jadi tidak fix lah atau valid ya, mungkin bisa aja kemungkinan. Kita spekulasi aja guys, karena memang permainannya spekulasi sih, tidak bisa 100% tepat lah. Nah ini di 14 ribuan dolar itu masih bisa, sepertinya masih bisa. Tapi kalau kita lihat di mas stokastik ini sudah di bawah sih, harusnya mantul ke atas dulu kayak gitu ya. Mantul ke atasnya di mana kurang tahu, bisa jadi mantul ke atasnya di 25.000 ke atas atau 20.000 ke atas ya, atau bahkan bisa menyentuh 30.000 something ya. Tapi masih ada kesempatan untuk bottom sih kalau menurut saya kayak gitu, karena memang kalau kita lihat secara histori memang seperti itu ya. Kalau sudah pump menuju ATH ya seperti ini ya, dimana di sini itu sudah cukup lumayan sideways, tapi harga itu bakal turun dan didam lagi ya. Dan di sini juga langsung ada demand masuk lah, karena diskon lah gitu. Nah mungkin seperti itu untuk kalau kita lihat story. Kalau kita samakan histori yang sebelumnya, harus didam dulu lah kayak gitu agar banyak demand yang masuk ya, karena memang seperti itu ya, karena market cap itu harus diturunkan dulu lah kayak gitu sih. Tapi kalau untuk menurut teman-teman gimana? Coba kasih kritik dan saran saya lah untuk teman-teman, apalagi di Brace Token ini ya, yang mungkin projectnya sukses terus lah, tidak gagal ya, tidak ada kendala. Mungkin bisa kasih masukan saran di kolom komentar biar teman-teman juga tidak terbawa suasana FOMO dan lain-lain ataupun food kayak gitu ya, biar kita tercerahkan lah dimana nanti kita masuk dan outnya kayak gitu. Karena kripto juga ada musimnya ya, jangan sampai sangkut di atas. Nah itu dulu guys mungkin video dari saya, sampai jumpa di video berikutnya, see you.